Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, kapan waktunya saudara berdoa? Ya, pagi, siang, malam, kapan saja. Ada orang yang mengatakan, ya mereka sambil jogging berdoa, sambil jalan-jalan berdoa. Nah, ada juga yang pagi-pagi benar jam 4 ya, jam 5 itu kebanyakan ibu-ibu ya sudah bangun, dan sebelum mereka melakukan kegiatan, mereka berdoa, baca firman dan merenungkan firman Tuhan. Wah, itu yang paling luar biasa ya. Namun ada banyak juga orang yang mengatakan, saya nggak bisa berdoa. Mau berdoa apa ya? Bagaimana bicaranya? Saya nggak bisa berkata-kata yang indah. Saudara, padahal berdoa itu Tuhan Yesus mengajarkan. Ya, dia mengatakan, murid-muridnya juga pada waktu itu nggak bisa berdoa. Murid-muridnya pikir bagaimana ya berdoanya kepada Tuhan ya, kan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, Tuhan ada di surga, Tuhan itu maha suci, nggak berani mereka datang. Tapi Tuhan Yesus ngajarnya apa? Pada waktu kamu berdoa, katakanlah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di sorga, manggilnya Bapa. Ya, jadi Tuhan Yesus memberitahu hubungan kita itu sama Allah dekat. Ya, Tuhan Yesus memang mendekatkan. Sebelumnya orang nggak berani ya nyebut nama Tuhan aja nggak berani. Ya, menyebut nama Yahweh itu mereka sudah nggak berani karena nama yang kudus, nama yang suci, yang mereka nggak berani. Tapi Tuhan Yesus malah mengajarnya Bapa, ya, menyebutkan Allah itu Bapa. Jadi saudara, dengan kedatangan Tuhan Yesus itu kita didekatkan hubungan antara manusia dan Allah seperti kepada Bapa sendiri. Jadi itu sebabnya bapak-bapak di dunia ini harus jadi teladan supaya hubungannya dekat dengan anak, sehingga anak berani berbicara dengan bapaknya. Biasanya takut ya, karena bapaknya kadang-kadang sibuk, galak, dan kalau berkata mau minta duit belum apa-apa datang dia mau minta duit gitu ya. Nah, padahal Tuhan Yesus mengajarkan supaya hubungan kita dengan Bapa itu dekat. Jadi kita mesti sering berdoa, bicara, karena doa itu berkomunikasi, menunjukkan kedekatan kita dengan Bapa, dengan Allah, dengan Tuhan Yesus ya. Jadi saudara-saudara, jangan takut kalau disuruh berdoa, ya bicara apa adanya. Jadi Tuhan Yesus juga mengajarkan supaya Tuhan Yesus pagi-pagi benar ya. Kalau di Markus pasal 1:35 dikatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus itu dia Allah, anak Allah yang menjadi manusia, tapi dia tetap menjalin hubungannya dengan Allah Bapa setiap hari. Pagi-pagi benar sudah datang untuk berdoa. Nah saudara, jadi kita pada waktu berkata sama Bapa itu hubungannya supaya akrab ya, bicara apa adanya. Jadi misalnya memang saudara bisa belajar doa Bapa kami ya, tapi doanya bukan itu aja. Saudara bisa berdoa juga, misalnya Tuhan, kami datang padamu pagi hari ini, mohon kiranya hari ini kami memuliakan nama Tuhan melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui apa yang kami kerjakan, supaya kami diberkati dan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, supaya semuanya Tuhan sertai supaya lancar. Kiranya Roh Kudus menyertai pada waktu kita berkata-kata, pada waktu kita bertingkah laku, supaya semuanya itu menunjukkan bahwa kami ini anak Tuhan, sehingga orang bisa melihat Tuhan melalui kami. Nah saudara,
berdoanya kayak ngomong aja gitu ya. Tapi yang penting doanya itu bukan cuma minta-minta supaya saya pengen ini, saya pengen itu, saya perlu ini, saya perlu itu. Justru katakan kepada Tuhan ya, supaya hari ini apa yang kita lakukan semuanya menjadi berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Nah, kalau demikian pasti Tuhan lancarkan. Ya, pekerjaan semuanya itu dilancarkan supaya kita jadi berkat. Ya, jadi tidak minta aja supaya ya memang kalau orang yang punya sakit ya saudara mendoakan sakit saudara, dan kalau saudara punya pergumulan yang lain-lainnya sampaikan saja kan kepada Bapak ya, jadi sampaikan dengan demikian. Jadi itu sebabnya saudara-saudara kalau diminta berdoa jangan takut, berkata-kata seadanya. Tuhan tidak minta kata-kata yang banyak bunga-bunganya, yang gimana ya, yang luar biasa, karena Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan ingin hati yang hancur, hati yang sungguh rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, seperti rusa mencari air, dia haus ingin cari air dan ingin ketemu sama Tuhan. Demikian ya saudara-saudara, marilah di mana kita berada, kalau diminta untuk berdoa, berdoa saja ya, kata-kata seadanya, karena Tuhan mendengarkan doa orang-orang yang rendah hati, yang sungguh hati, yang benar-benar yang mau mencari Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kami semuanya. Tolonglah kami supaya kami berani berdoa. Tolonglah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini agar mereka berani berdoa, bicara kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah Bapa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau menganggap kami anak-Mu, dan kami dapat menghadap kepada-Mu seperti kepada Bapa. Berkati kami semua Tuhan, jadikan kami berkat, dan biarlah melalui perbuatan kami, perkataan kami hari ini, orang akan melihat Kristus di dalam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, begitu saudara-saudara ya, renungan singkat sederhana membekali saudara supaya saudara berani berdoa. Sampai jumpa pula. Tuhan berkati saudara dan jadilah berkat saudara di mana saudara berada. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.